تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بصيام شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من يومنا هذا إلى آخر الزمان. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah masih memberikan kita kesempatan waktu yang berharga dan di bulan Ramadan dan di akhir, dalam arti masih bisa melakukan amal ibadah puasa 1 hari daripada bulan Ramadan di akhir ini. Besar pula harapan kita kita laksanakan menjadi sebuah setiap ilmu dan amal ibadah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi modal kita untuk meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita, semakin menambah sekaligus menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan beliau hingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan pula dengan wiritan-wiritan yang semuanya wirid yang kita baca jelas semuanya riwayatnya dan bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan lagi dengan kajian-kajian ilmu agama. Dan kita bersyukur pula di akhir daripada bulan Ramadan ini kita berada di hari Jumat. Artinya kalau kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, maka otomatis kita sudah melakukan hari yang diberikan keistimewaan oleh Allah melalui informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana hari Jumat tersebut sudah disinggung keberadaannya dan tiap minggu disambat atau disebut oleh Bilal Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, penghulu atau pimpinan daripada hari-hari yang lain dan merupakan hari raya mingguan bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah berada di Jumat atau subuh Jumat, itu sudah hari raya mingguan. Kada hari raya nang 2 tahun sekali itu kada. Artinya tiap minggu kita dalam keadaan berhari raya. Bahkan Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati menyebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz yang kedua, ujar beliau, keistimewaan Jumat ini pun bahkan melebihi daripada Jumat-Jumat yang melebihi daripada keistimewaan hari yang lainnya. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab itu, subuh Jumat itu berbeda di antara daripada waktu salat fardu yang lainnya. Hanyar subuh nang hanyar waktu-waktu sembahyang nang lainnya. Jadi subuh Jumat itu fadilah dan pahalanya tentu berbeda dengan yang lainnya. Subuh Sabtu, subuh Ahad itu belain sudah. Makanya ayatnya pun belain sujud sajadah. Surah sajadah pakai sujud sajadah. Memang kada jadi masalah kalau seandainya membaca surah sajadah di hari-hari yang lain, subuh-subuh yang lain, maka tentu berbeda periwayatannya dan anjurannya bagi yang pada melaksanakan salat subuh Jumat itu. Baru subuh-subuh yang lainnya. Namun ternyata subuh malah sedikit pada maghribnya. Maghrib malah pembanyaknya. Jamaahnya tuh baik di langgar atau di masjid.
Padahal maghrib itu justru fadilah yang paling rendah dibandingkan fadilah-fadilah hari waktu-waktu yang lainnya. Subuh Jumat pangganannya dibanding subuh-subuh yang lainnya. Hanyar Isya, hanyar maghrib paling incit hari biasanya. Tapi maghrib pembanyaknya. Nah, itu. Ulun ingat pasal paguruan, Sidin menyambatakan kalau ikam di Sidin pada lawan ulun hendak melihat orang Islam itu sembahyang maghrib. Tapi kalau engkau hendak melihat orang yang beriman itu subuh. Memang sedikit agak menyinggung. Ya mungkin berarti kita kadang menyambut orang yang sembahyang maghrib itu kada beriman kada. Artinya masih melaksanakan salat itu masih beriman. Tapi tentu kualitas keberagamaan dan kualitas keimanan itu tentu berbeda karena perjuangannya. Dan orang-orang Yahudi paling sarik lawan umat Islam itu kalau masih sembahyang subuhnya. Subuhnya itu paling sarik kayaknya bisa mau subuh seperti itu. Bahkan kebangkitan umat Islam itu dilihat apabila waktu subuhnya sepenuh maghribnya, maka situlah munculnya kebangkitan Islam tersebut. Namun saat ini kita malah rame maghribnya dibanding subuhnya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang dilaksanakan di Ramadan yang terakhir ini kada sekedar rame subuhnya pas Ramadannya aja. Itu dalam kitab disebut dengan apa istilahnya tuh, ibadah musim-musiman. Ketika Ramadan baik, ketika di luar Ramadan berkurang. Tapi masih mending pulang kada tahu di Ramadan, kada tahu di luar Ramadan. Sembahyang 2 kali setahun, masjidnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Naik ke masjid disambat dia pulang bahanyar, pulang masjid kita aja bahanyar seorang 2 kali setahun. Tiap minggu orang masjid. Nah itu tentu kualitas berbeda dibandingkan subuh-subuh dan waktu yang lainnya. Nah tentu kita bisa mengamalkan dan istiqamah itu kita memang mengetahui ilmunya. Nah pagi ini pula setelah sholat subuh ini kita melanjutkan kajian daripada ilmu agama yang mana kurang lebih 14 abad masa yang silam Nabi kita sudah menyinggung lagi keberadaan kita dan menyinggung tentang apa yang kita laksanakan duduk di detik ini. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi la antaghdua baban wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min alfi an tusalliya al-faraqah. Itu dituliskan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Dan diteruskan oleh murid beliau Al-Habib Ali Baharun dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah berkomentar di waktu yang lalu, ujar Nabi, waktu pagi-pagi engkau pas kita naik wa tata'allama dan belajar ilmu nih kita nih hanya sampai akan di kitabnya khairun laka, itu ujar Nabi lebih baik daripada untuk dirimu sendiri min alfi antusalliya al-faraqah, dibandingkan sembahyang 1000 rakaat. Jadi nuntut ilmu sejenak kita dalam keadaan yang seperti ini, sejenak ya, itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu bipai jangankan 1000 rakaat. Kita bila sudah imam tarawih itu Bismillahirrahmanirrahim, itu alamat sudah Fatihah lawan surahnya pasti lambat. Membacakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin bawasal pasti pecahan cepat nih ini. Bila mau sudah Bismillahirrahmanirrahim ya nangin tuh aja tuh nang 20 rakaat nangin tuh orang. Bilang baca carian langgar mana nang paling cepat di sini bisa uang saku di masjid nang ini mencari nang paling cepat. Jadi umat akhir zaman ini ditakuni hendaklah masuk surga, hendak amalan itu hendak nang cepat, nang praktis masuk surga. Itu nyaman itu kayak itu. Model beramal tuh anak instan. Padahal seinstan mie instan tetap direbus atau dijarang juga, kada ada langsung makan lawan bungkusannya kada. Beramal tuh anak ringkas sedikit tapi imbalannya surga modelnya kayak itu. Hendak benar kayak itu. Nah itu artinya duduk sejenak yang seperti ini ujar Nabi lebih baik daripada orang tersebut beribadah sebanyak 1000 rakaat. Jadi umat akhir zaman ini pula Nabi itu sudah paham psikologi kejiwaan umat tuh paham. Nabi ku umat ku ini kulir nih. Maka diberikanlah sebuah tips, sebuah vitamin daripada amal tersebut.
yang bisa menandingi amaliyah-amaliyah umat-umat terdahulu. Maka diberikanlah sebuah amal ibadah dari jalur lain yang seperti ini. Maka ketika jalur ini sudah diberikan kepada umat akhir zaman, kulirlah masihlah. Diberikan keringanan sudah lewat jalur seperti ini, masih kulir. Belum selesai daripada sembahyang sunat 1000 rakaat itu nilainya. Di hadis yang lain Nabi juga menyebutkan ujar Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ujar Nabi, barang siapa yang menjalani suatu jalan, yang mana jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tersebut menuju jalur terhadap ilmu agama. Ini berjalan dua, tapi jalur jalan itu menuju urusan ilmu agama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan urusannya dalam menuju surga. Sebagian para ahli hadis menilai dan mensyarahkan hadis ini, yang dimaksud dengan khairan itu kalau di hadis maknanya barang siapa nang hendak baik, maka Allah uruskan dan mudahkan dalam urusan ilmu agama, maka mudah pula masuk surga. Khairan ini ditafsirkan oleh bagian ahli hadis menyebutkan bukan sekedar bermakna baik, tapi di situ disebutkan adalah husnul khatimah. Jadi kalau diterjemahkan hadis itu tidak menggunakan terjemah bahasa kita, tapi menggunakan terjemah syarah menyebutkan barang siapa nang menuju jalan itu pajangan ujungnya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman, maka dapat dipastikan orang tersebut mudah pula dalam menuntut ilmu. Jadi kebalikannya mafhum mukhalafahnya, kadang memponis kita lah, kadang memponis mafhum mukhalafahnya, berarti kebalikannya kayak ini. Hati-hatilah ketika di hati sudah tercabut keinginan hendak menuntut ilmu agama, kalau kupina orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Kita kadang menyambat di situ. Maka kalau kita ini dihimpunkan saat ini, amal baguslah, baik. Tapi kalau amal tersebut amal hanya nuntut ilmunya kan tidak, ini namanya khawatirkan. Maka disitulah yang Nabi tersebut menyampaikan untuk umat akhir zaman. Ada jalur yang lebih menyelamatkan di situ, lalu menuntut ilmu di situ diulahkan jalurnya. Jalan hantas, jalan pintas, bahasa hantas di situ sudah. Maka oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan yang seperti ini, bagi orang yang memiliki ilmu tersebut nyaman meletakkan kepada sesuatunya dan nyaman meletakkan amal ibadah itu nama yang paling istimewa tersebut dibanding amal-amal yang lainnya. Sekali lagi, kadang merendahkan amal yang lain kan. Maka ada amal yang lebih istimewa, maka disitulah diberikan kemudahan umat tersebut. Makanya wajar para ulama menyebutkan, ni'mal malus salih lirrajuli salih. Ada sebagian yang menyebutkan hadis. Apa maksudnya ni'mal malus salih lirrajuli salih? Harta terbaik adalah ketika harta itu berada di tangan orang yang saleh. Sampai di motor itu baik, bila mau saya di motor itu ampun tuan guru, tuh kari yang beritakan larang pada aslinya itu pasti baik sudah, minimal keberkahannya. Lebih daripada itu artinya barang itu digunakan tepat pada waktunya dan tepat penggunaan sistemnya ke mana. Makanya ini menyebutkan ni'mal malu salih lirrajul salih. Harta terbaik adalah ketika harta itu berada di tangan orang yang tepat atau berada di tangan orang yang salih. Ini kenapa jangan salah menggunakan? Nah kalau karena itu waktu dijulung kepada kita beratakan sama 24 jam. Cuman menggunakan siapa? Ujar Nabi menyebutkan dalam hadis, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan ujar Nabi, yang mana dua kenikmatan itu sudah dijulung Allah Ta'ala sudah. Tapi maghbunun fihi ma katsirun minan nas, tapi berataan lalai, modelnya itu kata tapi hiran-hiran. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, adanya kesehatan dan adanya waktu yang kosong. Sehat seberataan diberi, tapi berapa banyak yang sehat dan menggunakan waktunya. Waktu sama, siang 12, malam 12 jam sama, hitungan 24 jam sama, tapi kada berataan menggunakan waktu yang tepat itu. Makanya ujar Syekh Amin Qutbi, ini salah seorang ulama di Mekah. Syekh Amin Qutbi itu ini ulama jalur daripada sanad ilmu yang diambil abah dulu di Sokumpul. Orang mengenal si ini ahli nahu, padahal wali besar. Itu ke pasar gitu menurut riwayat bagi ke pasar nina di kantongnya kayaknya berbagi duit ke pasar. Dia tuan guru mahar duit lagi sidin nang berbagi duit nang itu Syekh Amin Qutbi. Apa ujar sidin nih berkomentar, ulama sudah waktu itu sudah sampaikan
Apa ujar sidin? Hada zaman sukut. Ini zaman banyak berdiam aja sudah. Jangan terlalu banyak berkomentar. Ujar sidin. Aduh ini kan kita napa-napa di sosmed ya kalau. Penting posting. Padahal bagus tuh. Penting yang posting, posting yang penting bukan yang penting posting. Itu jangan bahasa orang ini. Yang penting posting. Apa di posting. Nah karena abut urusan dua lagi bini abut di posting. Takuan orang beritaan. Itu jangan gitu. Ini ujar Syekh Amin Qutbi. Hada zaman sukut, ini zaman banyak berdiam aja sudah, jangan terlalu banyak. Salah sabuting ujar sini Pak, waluzumul buyut. Ini zaman pulang amun sudah banyak berdiam, banyak di rumah aja sudah. Waridha bil qut, dan ridha dengan makanan yang sudah dapat kita makan. Hatta antamut, sampai mati maka itu jadian ila malikil ma'bud, sampai menghadap Tuhan. Jadi itu sudah hampir ratusan tahun sudah. Sampai hampir 100 tahun sudah menyebutkan sidin. Di zaman sidin aja sidin mau komentar sudah kayak itu. Ini zaman banyak berdiam di rumah aja lagi sudah. Jangan tapi mau komentar. Bila ada makan dimakan. Daripada pecangan bergabung-gabung pada pas puasa orang hilang pahala puasa. Itu sidin tuh sudah berkomentar yang seperti itu. Waktu 24 jam sudah berataan diberi. Tapi tinggal siapa nak pun menggunakan di situ. Nah oleh karena itu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu sama porsinya berataan. Amal orang barat menyebutkan orang barat nih, orang luar negeri menyebutkan nih, time is money juga nih. Time is money. Waktu adalah uang. Bukan bahasa Inggrisnya. Ada kita kata al waktu ke saif, waktu itu ibaratkan sebuah pedang. Bila kada digunakan inya namanya impas ke kita. Kada kuat dibulikakan lagi bang masalahnya. Sapan jadi dia orang bahari itu. Bila sudah plang lewat kada kawa apa pecah balik lagi. Makanya ini ujar Nabi dua nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan. Tapi banyak orang tuh nang lalai dalam penggunaan waktu. Ujar bahasa orang ini memanajemen waktu itu di situ. Kada bisa menggunakan di situ. Nah makanya di sini lagi ujar para ulama. Ni'mal malus salih lirrajulus salih. Adalah harta yang terbaik, adalah sesuatu yang terbaik itu adalah ketika berada di tangan yang tepat. Inya tepat menggunakan di situ. Kada pecangan tak salah. Satu contoh. Guringnya nih, guring satu contoh guring. Nabi pernah menyebutkan ujar Nabi, ini sama dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ujar Nabi menyebutkan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Itu fatal hadis itu luar biasa daripada jauhnya kita nih. Apa ujar Nabi? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Guringnya orang yang alim itu masih lebih baik dibandingnya ibadah orang-orang yang jahil. Jauh. Nang tuan guru ini guring, lain garing lah, guring. Itu masih mending baik dibandingkan ibadah orang nang jahil. Bukan berarti mengkapling-kapling surga kada. Karena bisa jadi nang jahil ini inya merasa bujur padahal kada bujur juga. Tapi ketika nang si alim nang ini begitu bangkit daripada tidurnya, ia sampaikan ilmu agama, itu lebih berbahaya daripada ketika syaitan itu membujuk manusia dan melakukan kesesatan. Paling-paling saya kong. Makanya setan aku paling gair bila ada orang alim tu beribadah tu aku gair. Amun nang jahil ni beribadah ada aku ganggu kan sudah salah taruh hulu jarnya. Makanya disuruh nuntut ilmu supaya jangan sampai tak salah. Sebujur-bujurnya orang jahil putungan kena beribadah tersebut itu masih berpotensi kepada yang salah apabila ia merasa bujur saat itu. Sama waktunya diberi sama. Contoh, satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal bisi anak perempuan. Ini kisah ini di dalam kitab Bujairimi. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bisi murid bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Nang sambayangan Allahu Akbar. Itu Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar Imam Syafi'i nang ini. Bila mau nang kayak ini nah. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Ini Imam Malik nang kayak ini. Lamun insya Allah Akbar. Maka ada ulama Allahu Akbar yang ini. Namun dalam kitab Barakil Ubudiyah itu ini aja Allahu Akbar, tapi nang kiri ditarik ke ini. Lalu nang dilihat di belakang ini modelnya kayak ini. Padahal kada kayak itu tetap kayak ini. Tapi modelnya di sini digepit sedikit. Mahalus syaitan di sini lah digepit kayak ini. Ini sekong kayak ini kah sembayangnya. Bingung kayak ini kita tahu juga. Bingung juga. Padahal tetap aja lurus kayak ini, cuman kiri gepit kayak ini tak. Nah, itu guru non murid belain dalam hal seperti itu. Cuman tetap kurang ada ilmunya.
Imam Ahmad bin Hanbal bisa anak perempuan. Ujar Imam Ahmad bin ujar anak perempuan daripada Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, "Bah, pian ni bahe rancak benar memuji Imam Syafi'i guru pian. Lu nak batakun dulu kayak pagarang kealiman guru pian itu." Ini kita membicarakan masalah waktu di sini. Ini akhir Ramadan sudah waktu ya lagi. Jadi ujar Imam Ahmad bin Hanbal kan penasaran kalau guru Imam Syafi'i itu penasaran takun long pian kayak apa. Kayak abah undang ke rumah. Abah undang ke rumah. Sediakan makanan yang nyaman aja igam. Imam Syafi'i bamalam di rumah sini. Itu dalam kitab Bujaini disebutkan. Suatu ketika diundanglah oleh Imam Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i ke rumah beliau. Nah anak nih penasaran nih, kayak apa garang gurunya abahku ini kayak apa? Abahku hanya disebut imam, lain imam masjid lain lah. Imam ulama nang ini penegak hukum di sini lain imam masjid lain. Apalagi imam samudra naran-naran lain. Kayak apa garang guru daripada abahku ini nah ini disuguhkanlah makanan yang begitu nikmat dan lezat. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i begitu duduk saat itu makan gencang. Ulama makan gencang. Mungkin kita menyebut tuan guru kenapa makan gencang nah itu. Tebel piring gitu. Di situ sudah sebutin Imam anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal sudah menggalayup di hati. Maka ini tuan guru makan gencang bibe. Tuan guru betah rangsang makan lah ya Pak. Inilah bagisannya ini. Modelnya tuh makan gencang. Cuman hati anak Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kayak ini. Sudah mungkin ulama tuh ada tuh maksudnya. Kadua ni ma'atirat, kadua ni menggeritik di hati menantang kadua ni diam aja. Dia makan. Sebuting hati dia aneh sudah. Nang kedua, ketika itu malam diundang, habis makan orang makan dia ngantuk jadinya. Apalagi mah habis sahur itu. Habis sahur itu makin sudah ya arhamar rahimin. Irhamna aja belang si gaumnya mah lagu-lagu juga. Harinya pura pina berintisan, lampunya pina pajah. Habis belang pada denang belakang, sidin nang kamat, sidin wirid, sidin imam. Kayak apa ini? Tahu subuh pakom kan anak ada orangnya. Ayah mana gini? Mau sudah kaumnya, ya nang pesan itu Allahumma sholli ala tajam. Umat jabuhannya banyak benar orangnya sama ini. Padahal mau dibunguli kaum sekali. Mama lima. Oh, banyak benar sekali sok tempur hibak langsung masjid. Padahal kaum nama kalian itu diprank kaum sekali. Mau keluar sudah. Mama tuh. Nah, Imam Syafi'i makan masuk ke kamar. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal begitu sudah makan istirahat biasa. Sebagaimana rutinitas amaliyah Imam Ahmad bin Hanbal tidak kurang daripada lebih 100 rakaat sembahyang sunat tiap malam. Wah, beribadah. Jadi ajar anak Imam Ahmad bin Hanbal, guru abahku nih. Imah masuk ke kamar tadi sing keluaran. Guring aja kasih di kamar situ. Mun abahku ada je beribadah, kamu anak wajar, hanya bentuk anak wajar. Nah abahku nah. Tidak ada rutinitas sebagaimana yang dilakukan oleh abah ulun. Nanti ibarat tu keluarkah pada kamar berwudu. Imbah tu ke kamar ke pulang mungkin beribadah. Kada ada juga di kamar aja berdiam. Dua dah. Umay kayak nikah guru, guru abahku nih kayak ini. Dia makan masih. Apa maksudnya? Begitu pas sembahyang subuh, keluarlah Imam Syafi'i daripada kamar. Sekali keluar pada kamar langsung jadi imam. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal tetap saat itu menjadi makmum. Kada menagurkah? Nah, ini semalaman guring kada wudu berarti nih. Berarti itu kesimpulannya. Berarti Imam Syafi'i guru daripada abahku nih keluar pada kamar imbah guring berarti langsung jadi imam berarti. Sahlah orang sembahyang kada wudu itu ada sah. Sembahyang kipayah kada wudu ya. Ih, betok orang bamplok lah kada cokai yang kada wudu. Pangkas aja kira-kira kita. Langsung jadi imam. Oh, maka tahan lagi dah anak Imam Ahmad bin Hanbal takuni suara. Apa mah imam menurang kada wudu nih ini. Babai tontong sembahyang ditakuni ya. Wahai abah, ulun 3 apa syarat makan gancang, guring kada singkal keluar pada kamar. Sekali keluar pulang pada kamar langsung jadi imam kada sing uduan di apa nang ini. Takunakan mang bah ulun penasaran nah. Aja nak kayak abah takunakan. Wahai guruku Imam Syafi'i, ulun nak takun nontian nak kamu tak lagi kita baca kitab ini lagi dah. Pokoknya untuk konsentrasi dah. Jadi ujar Imam Ahmad bin Hanbal bertakun pian lah. Anak ulun melihat nih dia disuguhkan makan gancang. Biasanya ulama tuh kan makan sedikit, Nabi kan 3 jari. Wah, 3 jari gitu. 3 jari itu dalam artian menunjukkan Nabi itu begitu qanaah dan zuhudnya. Lalu seadanya nah. Itu menunjukkan Nabi itu kada gancang makan.
Lalu 3 jari yang kita kan general juga ini 3 kali pulasan habis langsung sepiring. Subuh makan bersahur bagi berbuka luar balas dendamnya bilang makan gancang bersahur ini berbuka ini segala macam kebanyakan minum satrop sebuah kopi segala macam sambil yang tarawih buang. Banyak anak dihantuk balas dendamnya luar biasa. Apa bedanya daripada bulan-bulan yang lainnya? Ada di perbedaannya. Sekali tokoh Imam Ahmad bin Hanbal pian makan gancang kenapa? Lihat orang berilmu. Jawabannya lain. Ujar Imam Syafi'i, kenapa aku makan ganjang wahai Ahmad bin Hanbal? Aku teringat hadis Nabi SAW. Kalau war sudah ilmunya. Mungkin situ aja. Kenapa ajar Nabi? Ujar Nabi, ta'amus syakhiyi dawa'un wa ta'amul bakhili da'un. Atau kama kala Rasul SAW. Ujar Nabi, ta'amus syakhiyi dawa'un. Makanan orang yang pemurah itu adalah mengandung obat bagi penyakit hati. Jadi makanan orang nang bahasa kesimpulannya bahasa kita aja. Makanan yang disuguhkan oleh orang nang kada pemalar itu menjadi obat penyakit bagi hati tersebut. Wa ta'amul bakhili daun, dan makanan orang yang disuguhkan oleh orang nang pamalar menjadi penyakit hati keras, tidak bisa menerima kebenaran, kulir beribadah. Itu makanan disuguhkan orang nang bakhil. Ini hadis menyempurnakan bahwasanya silahkan bila bilang enggak tuan guru makan ganjang bila sidin menyuruh makan habisan. Cuman hati-hati bila mau hilang pulang kepada orang yang pina pamalar. Menurut riwayat daripada abah pengasuh kami di pondok, di sini melihat itu guru Saman mulia Allah yarham bila sidin saruan itulah kawadah rumah orang itu pina-pina bila sidin enggak tahu ini kurang atau murah atau kada. Bila sidin bulik ke rumah jaka bahasa kita tuh ibarat HP itu pina kada tapi berjaringan. Pina kulir beribadah. Itu menurut kisah paguruan itu kapado tuh rancak tuh melihat di bagian belakang nih luluakan sidin dikurek sidin untuk nak diluakan sidin. Kenapa? Makanan itu beribas di situ. Wah, kita nih hantup terus ya Allah. Pandir di warung fikih tasawuf. Betis mengikih tangan maraup. Kayaknya itu di akhir zaman sudah itu. Iya benar kisah punungannya. Ini sudah Imam Syafi'i yang seperti ini. Aku yakin ujar Imam Syafi'i ini yang disuguhkan makanan ikan ini bukan sekadar pemurah, tapi seorang ulama yang alim, makanya aku makan ganjang di situ. Oh, kayak itu kah? Ujar anak Imam Ahmad bin Hanbal, orang alim itu kayak itu, ada dasar hukumnya. Kira-kira di rumah sini biasa ya makan. Tapi yang menyuguhkan siapa? Nama menyuguhkan ini siapa punya? Di situ. Sauting lagi bahaya 2 pulang nah. Nama makan bah masuk ke kamar. Mbah tukar sing keluaran lebih ibadah kaya pian. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Syafi'i, apa alasan pian? Ujar Imam Syafi'i, asalnya aku tuh terserah anak guring. Babaya kepala kuning jaka bahasa kita tagecak di bantal, nah hanya tarabah di bantal. Tiba-tiba aku terlihat mengatakan satu ayat yang mana ayat itu berbicara tentang hukum hingga mengeluarkan 70 masalah agama. Orang alim, mahayabangnya orang alim kan jadi ilmu, mahayabang kita hilang lalu. Mengalamunnya orang alim itu tak berubah. Tapi kirakan satu ayat ini dari Imam Syafi'i yang hingga satu ayat tadi aku mengeran sampai subuh, sampai keluar 70 ilmu agama ada di situ. Ini hukumnya kayak ini hukumnya ini istinbat hukumnya ini usul fikihnya kayak ini dasar hukumnya kayak ini. Tahuan keluaran di situ gara-gara itu. Makanya ujung Imam Syafi'i, gara-gara aku tak pikirkan itu, aku kada guring, makanya aku kada batal. Ini nang bujur-bujur nih wudu isya dibawa ke subuh nih ini. Kita wudu isya juga anak bersahur sampai yang isya. Pas langsung subuh sini. Sampai jadi nanya, bisa jam 3 parak subuh ada gini wuduan langsung wudu sampai isya aja tak. Mah, tarang matahari sedikit lagi. Marah terakhir juga. Kalau istirahat masuk 1000 rakaatnya sudah. Akhirnya nanti terjadi apa yang sampai kayak itu aja yang Ahmad bin Hanbal ya. Berarti pian tadi sampai yang subuh itu keluar kenapa? Karena aku kan kada batal. Apa aku wudu lagi jadi langsung aja jadi imam. Ini melihat membayangkan kepada kita begitu kualitas Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, bahkan dalam waktunya samalah 24 jam sama. Bahkan orang ini kau masih guring. Tapi dalam kualitas ibadahnya luar biasa. Itu Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang mengarang kitab Adhkar. Itu 100 tahun jaraknya kurang lebih daripada Imam Syafi'i. Yang menganut daripada mazhab Imam Syafi'i itu bahkan ditawari pian oleh ulama mazhab bahasakah. Kada ujar Imam Nawawi, aku sudah merasa aman dengan madhab daripada Imam Syafi'i. Meninggal dalam keadaan bujang. Tapi ilmunya yang luar biasa itu melebihi daripada kita nang Tuhan nang kayak ini.
Penuh waktunya tersebut dalam urusan keilmuan. Waktunya sama, bahkan kesehatan diberikan Allah sama, tapi kualitasnya yang berbeda yang diberikan. Inilah yang disebutkan waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira inilah yang dapat ulun sampaikan daripada riwayat yang seperti ini. Matahari sudah terang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah kepada kita dan diberikan kita spirit dalam beramal dan diberikan semangat lagi dalam urusan menuntut ilmu agama. Al-hadhihiniyah walikulun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barik ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlana. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tudhi barakatu ulumihi minna wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.